Di episode monolog yang perdana ini, aku bakal kasih sesuatu yang informatif buat teman-teman, terkhususnya buat kalian yang saat ini sedang menempuh pendidikan S1 dan sudah berada di semester-semester tua gitu ya. Wajib banget nonton. Check this out. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Monolog Puan episode 1. Ketika teman-teman memutuskan untuk memilih melanjutkan pendidikan, baik itu ke universitas ataupun ke sekolah tinggi, sangat penting buat teman-teman untuk memahami berbagai perspektif yang mengelilinginya. Ada keputusan yang harus teman-teman ambil dan ada peluang untuk memanfaatkan kalau kalian punya kredensial yang baik, pola pikir, pendekatan yang tepat, serta latar belakang yang bagus. Nah, salah satu dari itu, peluang dalam sektor pendidikan tinggi berlaku untuk program beasiswa. Dan di episode perdana aku ini, aku akan membagikan pada kalian tentang beasiswa LPDP dan sistem perkuliahan di Australia, terkhususnya di Universitas Queensland. Oke, sekilas tentang Universitas Queensland. Jadi, Universitas Queensland ini adalah universitas negeri yang berlokasi di negara bagian Queensland di Australia. Universitas ini didirikan pada tahun 1909 dan udah menjadi yang tertua di Queensland atau kelima tertua di Australia. Universitas Queensland ini selalu memiliki peringkat di antara 3 lembaga pemeringkat perguruan tinggi di dunia dan menjadi salah satu universitas terbaik di Australia. Kepanjangan dari LPDP adalah beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang berasal dari pemerintah Indonesia yang hanya membiayai 2 program, yaitu untuk S2 dan S3. Jadi nggak ada program untuk S1 ya. LPDP ini bekerja di bawah pengawasan 3 kementerian loh, yaitu Kementerian Keuangan, Kemendikbud, dan Kementerian Agama. Beasiswa ini membiayai full pendanaan selama masa studinya, seperti biaya pendaftaran SPP maupun non-SPP yang dapat teman-teman gunakan untuk tunjangan buku, penelitian tesis yang berbasis riset. Lalu, bisa juga digunakan untuk seminar, lomba bertaraf internasional, dan lain-lain gitu ya. Nah, selain itu, biaya lainnya seperti transportasi, asuransi kesehatan dasar, visa hidup bulanan, tunjangan keluarga, biaya kedatangan, serta biaya keadaan darurat yang disetujui oleh LPDP. Sedangkan tanggung jawab kalian sebagai penerima beasiswa adalah lulus tepat waktu, tidak melakukan kegiatan kriminal, dan kembali ke tanah air nanti untuk nanti berkontribusi setelah lulus. Dan setelah lulus nanti kita akan bergabung di jejaring alumni yang disebut Mata Garuda. Mata Garuda ini adalah ikatan alumni penerima beasiswa LPDP yang bertujuan sebagai pusat kontribusi para anggotanya dalam membangun Indonesia. Nah, di Mata Garuda ini akan ada banyak banget sharing informasi tentang training, workshop, seminar, lalu juga ada lowongan pekerjaan dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih banyak lagi mengenai Mata Garuda ini, kalian bisa cek di website resminya di matagaruda.org. Oke, selanjutnya adalah IELTS. Untuk berkuliah di luar negeri, pastinya kalian harus bisa menguasai bahasa negara tersebut atau minimal punya skill berbahasa Inggris yang bagus untuk bisa berkomunikasi dengan baik sama dosen, mahasiswa, staf univ maupun dengan warga negaranya. Dan yang aku tahu nggak semua universitas di luar negeri itu ngasih persyaratan ke penerima beasiswanya wajib bisa berbahasa nasional negaranya. Ada beberapa univ di luar negeri yang hanya mewajibkan penerima beasiswanya menguasai bahasa Inggris aja. Tapi beberapa univ ada yang mewajibkan penerima beasiswanya menguasai bahasa Inggris dan bahasa nasional negaranya. Jadi itu tergantung dari univ mana yang bakal kalian daftarin gitu ya. Nah, IELTS ini merupakan salah satu tes berbahasa Inggris yang digunakan untuk melamar beasiswa dan kampus tujuan.
tes bahasa Inggris semacam IELTS ataupun TOEFL ini penting banget sih menurut aku. Jadi IELTS ini bertujuan untuk mengukur kemampuan berbahasa Inggris kalian dalam 4 skills, yaitu listening, reading, writing, dan speaking gitu ya. Nah, nilai dari tes ini dapat kalian pakai untuk mendaftar universitas, baik itu untuk S1, S2, ataupun S3, bahkan digunakan untuk hal-hal penting lainnya seperti melamar pekerjaan maupun bila ingin bermukim lama di negara-negara seperti Australia, New Zealand, Inggris, dan masih banyak yang lainnya gitu. Nah, si LPDP ini membutuhkan pendaftarnya agar memiliki skor IELTS gitu ya. Lalu selanjutnya adalah hal-hal yang perlu kalian persiapkan dan kalian pertimbangkan saat mendaftar kampus dan beasiswa di luar negeri. Ada beberapa hal yang harus kita siapkan, yaitu meliputi berbagai dokumen seperti ijazah dan transkrip. Nah, ijazah dan transkrip ini ada 2 versi ya teman-teman. Jadi ada versi bahasa Inggris dan ada versi yang bahasa Indonesia. Lalu ada kurikulum vitae dan 2 surat rekomendasi, yang mana ini bisa dari atasan tempat kerja teman-teman, dosen pembimbing, ataupun tokoh masyarakat yang mengenal pribadi teman-teman dengan baik gitu ya. Lalu ada juga surat berkelakuan baik dari kepolisian atau bisa disebut dengan SKCK dan personal letter. Dan harus diingat bahwa dalam memilih universitas dibutuhkan banyak banget pertimbangan. Contoh, pelajari kurikulum dan silabus yang ada di website. Ketahui juga lama studi, jenis studi, latar belakang pendidikan dosen, yang mana ini meliputi penelitian lokasi untuk mempersiapkan kerjasama ataupun kandidat pembimbing tugas akhir gitu ya. Nah, sebaiknya kita mendaftar ke beberapa universitas, bisa sekitar 3-4 gitu ya. Yang mana univnya ini menyediakan program-program pendidikan yang kita inginkan dengan cara mengunjungi website universitas pilihan kita gitu. Ya pokoknya kalau mau mendaftar beasiswa di luar negeri itu wajib banget rajin-rajin cari informasi terkini mengenai beasiswanya, univnya, termasuk kecocokan negaranya dengan diri teman masing-masing gitu. Intinya nggak boleh malas-malasan atau mager-mageran gitu ya kalau mau diterima scholarship. Lalu beberapa universitas seperti di Inggris itu setahu aku nggak meminta biaya pendaftaran. Cukup kalian hanya membuat akun lalu mengupload dokumen-dokumen. Lalu mengapa harus mendaftar ke banyak universitas? Karena hal ini dapat meningkatkan peluang kita untuk mendapatkan surat penerimaan sebagai beasiswa atau LOE. Setelah mengirim dokumen-dokumen tersebut, biasanya dibutuhkan 3 hari sampai 3 minggu untuk mendapatkan balasan mengenai status kita, apakah kita diterima ataupun ditolak. Nah, kalau untuk mendaftar LPDP, kita akan diwajibkan membuat akun dan kemudian mengupload semua dokumen-dokumen yang harus dicantumkan seperti ijazah, lalu transkrip nilai, isai dengan tema-tema tertentu, surat rekomendasi, lalu kalau teman-teman punya piagam atau sertifikat yang selama ini pernah teman-teman peroleh, itu bisa juga dicantumkan. Lalu ada sertifikat IELTS atau TOEFL, LOE, itu pun kalau ada, dan masih banyak yang lainnya. Dan untuk lebih jelasnya, bisa teman-teman cek di laman www.lpdp.kemenko.go.id gitu ya. Setelah itu kita akan tinggal menunggu pengumuman apakah teman-teman lulus untuk masuk ke seleksi berikutnya. Bila teman-teman diumumkan lulus, maka teman-teman akan menjalani tes psikometri. Nah, tes psikometri ini adalah sebuah metode ilmiah yang dilakukan untuk mengukur karakteristik, kepribadian, bakat, dan kemampuan kognitif individu teman-teman. Nah, biasanya tes ini digunakan perusahaan gitu ya untuk merekrut karyawannya. Wah, berarti sama aja dong kayak psikotes. Nah, psikometri dan psikotes itu beda loh. Pada psikotes, kepribadian yang dinilai adalah kepribadian kita pada umumnya. Sedangkan pada tes psikometri yang dinilai adalah apakah kepribadian kita sesuai dengan budaya suatu
instansi atau enggak gitu. Oke, jadi balik lagi, semua dokumen yang udah diupload tadi akan diverifikasi untuk melihat keasliannya. Jadi jangan pernah memalsukan dokumen kita, sebab pihak penyeleksi dapat memblacklist semua dokumen tersebut yang artinya tidak dapat lagi mendaftar di LPDP. Setelah itu ada tahapan LGD, menulis esai dan wawancara. Nah, LGD ini adalah kepanjangan dari Leaderless Group Discussion. LGD di LPDP sendiri merupakan sesi yang melibatkan peserta untuk berdiskusi secara setara tanpa ada perbedaan status, di mana memang nggak ada pemimpin dalam diskusi tersebut gitu ya. Lalu apa aja sih poin-poin yang LPDP inginkan dari peserta saat mengikuti LGD ini? Selain mengukur kemampuan bahasa, tentu LPDP ingin melihat kepribadian teman-teman menyampaikan dan menerima pendapat orang lain. Biasanya LGD ini terdiri dari 10-15 orang gitu ya, di mana kalian belum pernah mengenal satu sama lain sebelumnya. Sesaat setelah semua peserta seleksi LGD masuk ruangan, pemantau LGD bakal ngasih selembar kertas berisi artikel tentang sebuah isu terkini kepada setiap peserta. Teman-teman bakal diberikan waktu 5 menit untuk membaca isu artikel yang udah disiapkan oleh pihak LPDP. Lalu teman-teman bisa mendiskusikannya selama 30 menit dan langsung menyerahkan form peserta dan menghitung mundur durasi LGD gitu. Biasanya pemantau ini terdiri dari 2-3 orang dan dilarang berkomunikasi dengan teman-teman selama LGD berlangsung gitu ya. Nah, aku ada catatan penting buat teman-teman mengenai beasiswa LPDP, yaitu syarat pendaftaran dan tahap seleksi itu sering banget mengalami perubahan, sehingga kita harus selalu aktif dalam mencari informasi yang terbaru. Nah, contoh aja, pada tahun 2016 itu nggak ada tes psikometrik, tapi di seleksi 2017 LPDP udah pakai tes ini gitu. Nah, di Aussie sendiri, durasi perkuliahan berkisar antara 1-2 tahun untuk program master, biasanya 1 tahun untuk fakultas hukum gitu ya. Masing-masing semester terdapat 4 mata kuliah per semester dan terdapat 4 mata kuliah wajib dan pilihan gitu. Tips yang pertama adalah menjalin kekerabatan dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya di sana. Setiap negara ataupun universitas itu punya Persatuan Pelajar Indonesia atau PPI. Penting banget untuk teman-teman menghubungi mereka, karena biasanya mereka akan melakukan pendampingan terhadap mahasiswa baru seperti teman-teman gitu ya. Lalu yang kedua adalah menghadiri orientasi selama seminggu yang sangat bermanfaat buat teman-teman. Ketika teman-teman telah resmi dipilih sebagai penerima beasiswa, teman-teman akan mendapatkan berbagai jenis training seperti penulisan akademik, tur kampus, dan juga teman-teman bakal dapat alat-alat tulis lengkap dan gratis loh. Terus ada pengenalan berbagai klub kampus gitu, pagelaran budaya suku aborigin seperti tarian dan lagu-lagu gitu ya. Dan untuk lebih mengenal budaya asli Australia itu seperti apa, informasi keselamatan dan keamanan selama di Australia seperti nomor polisi, pemadam kebakaran, dan teman-teman juga bakal diberikan arahan tentang peraturan bagi pejalan kaki maupun pengendara mobil dan lain-lain gitu ya. Nah, biasanya fakultas bakal ngasih kita orientasi tersendiri selama 1 hari yang membahas mengenai berbagai jenis program gitu. Salah satunya mengenai jenjang pendidikan tinggi di Australia dan apa learning outcomes yang diharapkan gitu. Pengenalan ketua jurusan serta dosen-dosen pengampu mata kuliah, pengalaman international student. Ini seru banget tahu teman-teman. Lalu dilanjutkan dengan academic writing dan dijelaskan misalnya di fakultas hukum itu pakai referensi apa dan contohnya model-model tugas, lalu gimana menerjemahkan indikator penilaian tersebut gitu.
Kegiatan ini penting banget untuk mendorong sesama mahasiswa dan dosen untuk saling mengenal satu sama lain, sehingga kita dapat merasakan mereka menerima kita dengan sepenuh hati gitu. Lalu yang ketiga adalah perpustakaan kampus. Nah, tempat ini sangat penting untuk membantu teman-teman selama masa kuliah, dan tempat ini hampir selalu buka sepanjang tahun, kecuali libur nasional tutup ya. Bahkan hari Sabtu dan Minggu masih tetap buka loh. Alasan pertama tempat ini sangat penting adalah perpustakaan itu memberikan berbagai fasilitas yang kita butuhin banget pokoknya. Contohnya, buku bagi semua jurusan, lalu ada DVD film, serial, and games, yang biasanya ini bisa dipinjam saat libur semester gitu ya. Lalu ada ruangan perorangan, kelompok, lalu ruangan bagi anak-anak, lalu juga ada ruangan untuk membuat kopi dan teh, untuk memanaskan makanan gitu juga ada loh. Penghangat ruangan saat musim dingin, AC, dan lain-lain gitu, lengkap banget, ini asik banget kan? Alasan kedua, karena di perpus disediakan IT helpdesk, di mana kita dapat menanyakan berbagai hal mengenai teknologi gitu ya, berupa masalah jaringan di komputer, menginstalkan berbagai macam software asli dengan secara gratis, meminjamkan berbagai alat teknologi seperti kamera, handycam, dan lain-lain gitu untuk kalian gunakan sebagai kepentingan tugas. Alasan ketiga adalah para pustakawan sangat membantu dalam proses perkuliahan teman-teman. Mereka akan menjelaskan bagaimana mencari materi secara efektif menggunakan online database. Membantu melihat relevansi dari tugas kita, ini perlu di booking sebelumnya gitu ya. Memberikan berbagai macam workshop seperti penggunaan EndNote, aplikasi referensi gitu ya. Dan selanjutnya adalah materi dan model perkuliahan di Queensland University. Materi perkuliahan di sana itu disajikan dalam berbagai sumber. Contoh, PPT, jurnal, video, podcast juga ada loh seperti ini. Buku pastinya, dokumen pemerintah, dan lain-lain gitu ya. Pada umumnya, dosen udah nyiapin materi pelajaran dari minggu pertama hingga minggu ke-13, serta deskripsi semua tugas yang harus kalian kerjakan, sehingga kita bisa nyusun rencana dan nyicil pengerjaan tugas gitu ya, biar selesai tepat waktu. Nah, model perkuliahan di sini ini sangat fleksibel. Umumnya dosen akan menyediakan kelas seperti biasanya, lalu setelah itu dosen akan menjalankan kelas online di mana kegiatan ini akan direkam dari awal hingga akhir gitu. Sehingga kita bisa memutar kembali hasil dari rekaman tersebut kalau misal kita lupa gitu ya. Nah, kalau teman-teman lagi ngerjain tugas dan mendapati kesulitan pada materi-materi tertentu, teman-teman bisa memutar kembali pembahasan tersebut dalam rekaman gitu ya. Biasanya juga dosen bakal adain kuliah offline yang mana diadakan di minggu pertama dan kuliah online di minggu kedua dan seterusnya gitu. Dosen akan selalu memastikan bahwa semua mahasiswanya mendapatkan semua materi yang mereka butuhkan. Hal terpenting lainnya adalah setiap mahasiswa memiliki akun yang disebut Blackboard, yang mana di dalamnya terdapat akses semua informasi tugas, kegiatan, rekaman perkuliahan, dan materi pembelajaran dosen tersebut. Dan untuk itu, saat masa orientasi kita akan diperlihatkan cara menggunakan platform ini. Kita harus benar-benar membiasakan diri, yaitu dengan membukanya setiap hari selama masa perkuliahan. Dan kerennya lagi, melalui Blackboard ini, kita bisa belajar mata kuliah lain atau mengunduh informasi atau bacaan dan belajar lagi selama liburan atau setelah kuliah gitu ya. Nah, selain itu, Queensland University ini bekerja sama dengan online course menggunakan Stumpbook gitu ya. Selanjutnya adalah tugas. Nah, untuk tugas ini terdapat berbagai jenis format yang digunakan seperti kuis, menulis esai, yang mana ini terdiri dari jurnal, refleksi esai, literatur review, rencana pengembangan profesi, dan lain-lain gitu ya. Lalu ada juga tugas untuk bikin video pembelajaran, studi kasus, bikin e-portfolio dalam media blog atau website gitu, lalu ada presentasi seperti biasanya gitu.
Jadi dalam satu mata kuliah terdapat lebih dari 2 tugas. Contoh, 10% untuk kuis, 30% literatur review, dan 50% yang lainnya untuk penulisan makalah. Nah, penting banget untuk diingat bahwa mereka ini memiliki standar yang tinggi di setiap tugas, seperti menggunakan minimal 10 referensi, harus sesuai dengan indikator penulisan dan instruksi, tidak boleh melakukan copy-paste dikarenakan setiap tugas yang kita buat ini akan diupload ke software untuk mendeteksi kemiripan tulisan kita dengan tulisan orang lain gitu. Jadi apabila terbukti kita melakukan pelanggaran plagiarisme, maka konsekuensinya adalah nggak lulus atau DO. Jadi ini tergantung dari kebijakan kampus. Kalian harus nggak lulus atau di DO gitu. Lalu selanjutnya adalah sistem penilaian. Nah, untuk sistem penilaian di Australia ini menggunakan skala 1-7, di mana skor 4-7 dinyatakan lulus. Dalam indikator penilaian skor sampai 7 telah diberikan deskripsi standar masing-masing. Misal nih, aku pengen dapat nilai. Aku cuma bakal lihat indikator penilaian di skor ini dan memastikan tugas aku untuk masuk semua sesuai instruksi yang diberikan oleh dosen gitu. Nah, menariknya di sini kalau kita merasa nggak puas dengan skor yang kita dapatkan, kita bisa melakukan banding, yaitu meminta pihak lain untuk memastikan apakah nilai yang kita dapat itu udah sesuai dengan instruksi dan indikator atau enggak gitu. Jadi biasanya yang menjadi pemeriksa ketiga adalah dosen lain ataupun staf lainnya yang memiliki latar belakang di topik tersebut gitu. Jadi nilai kita bisa aja tetap bisa naik ataupun bisa turun. Nah, selain itu beberapa dosen dapat memberikan tugas tambahan kalau kita nggak lulus dengan nilai yang sangat tipis gitu ya. Contohnya 3 atau 3,5. Tapi tugas tambahan ini nggak akan menjamin kita pasti bisa lulus. Karena kalau tugas tersebut nggak mencapai nilai tertentu, contoh nih, 5, maka kita akan tetap gagal. Kalau kita gagal satu mata kuliah, itu akan berdampak buruk banget bagi perkuliahan kita. Apalagi kita di situ dibiayai oleh LPDP. Kita bisa ngulang mata kuliah itu dengan dana pribadi kita yang aku bilang cukup besar. Di Queensland University sendiri, umumnya satu mata kuliah itu bernilai 35 juta. Jadi rugi banget kalau kita misalnya nggak lulus. Nah, selanjutnya adalah dosen. Well, hampir semua dosen di sana itu ramah banget loh. Setiap minggu dosen bakal ngasih atau ngirim email minimal 1 kali untuk menginfokan detail perkuliahan kalian. Biasanya mereka ini welcome banget bila kalian ingin menanyakan hal-hal tertentu mengenai tugas. Kadang kalau kita pengen ketemu face to face, kita cuma perlu ngirim email dan bikin janji sama dosen untuk ketemu. Enak banget kan? Selain itu, berbeda dengan di Indonesia, kita bisa memanggil nama dosen tanpa mencantumkan gelar mereka seperti profesor gitu. Mereka akan sangat rendah hati dan tidak masalah dengan itu. Selanjutnya adalah aktivitas di luar perkuliahan atau non-akademik. Selama berkuliah di sana, aktivitas di luar kampus akan sangat membantu teman-teman untuk tetap happy. Pemerintah Aussie seakan paham kalau tekanan pelajar ataupun pekerja itu sangat tinggi banget, sehingga mereka membuat kota dengan konsep yang menarik banget dan menyenangkan menurut aku. Seperti menyediakan taman hampir setiap 2 km. Saat teman-teman mulai stres karena tugas akademik, teman-teman bisa berolahraga, bisa lari atau badminton dan terserah kalian. Mereka menyediakan semacam tempat fitness di taman. Nah, selama masa berkuliah di sana, teman-teman bisa mengikuti workshop yang diadakan pihak kampus maupun di luar kampus. Mulai dari academic writing, seminar konfirmasi, entrepreneur workshop, lalu creative work, kolosium, pergelaran teknologi, lalu volunteering juga bisa, dan lain-lain gitu ya. Lalu syarat utama untuk mendaftar LPDP yaitu kita harus lulus kuliah S1 terlebih dahulu ya teman-teman, dan melengkapi semua berkas-berkas yang udah aku jelasin sebelumnya. Adapun syarat-syarat yang lain seperti punya prestasi, terlibat dalam kegiatan sosial, ataupun
IPK kalian yang bagus itu adalah poin plus buat teman-teman sebagai pelamar. Bagi dosen, sangat baik bila teman-teman memiliki tulisan ataupun jurnal bertaraf internasional ataupun nasional juga bisa gitu. Selain itu, nilai akademik juga sangat penting, tapi kegiatan organisasi ataupun sosial lainnya dapat menunjang keberhasilan teman-teman dalam mendapatkan beasiswa LPDP ini. Nah, pada umumnya, untuk jurusan pendidikan, kampus yang sering dituju adalah Melbourne University, lalu ada Monash University, ataupun Sydney University, dan lain-lain gitu ya. Selain itu, perbedaan Master of Teaching lebih diperuntukkan bagi domestic student atau international student yang ingin bekerja di Australia. IELTS yang dibutuhkan itu sekitar 7,5 ya teman-teman, karena teman-teman bisa mengikuti ujian teacher registration untuk menjadi guru di Australia. Sedangkan Master of Education itu diperuntukkan bagi siapapun, baik domestik ataupun internasional. Untuk pencairan dananya, LPDP itu sangat tepat waktu. Bahkan kalau ada libur panjang gitu ya, pencairan dana kita akan dimajuin dari tanggal yang udah ditentukan untuk menghindari keterlambatan. Mekanisme pencairannya pun itu adalah dengan cara kita mengupload KRS atau bukti nilai, dan setelah disetujui dalam 10 hari kerja, dana akan otomatis masuk ke rekening kita. Untuk mendaftar beasiswa LPDP, syarat utama adalah sama. Tapi misal kamu ingin berkuliah di Amerika, kamu akan mengikuti tes tambahan, yaitu QRE sebagai syarat masuk universitas di sana gitu. Untuk daftar LPDP, kita bisa mendaftar beasiswa dulu, lalu mencari LOE dari kampus atau mendapatkan LOE terlebih dahulu, kemudian mendaftar beasiswa. Namun, aku rekomendasikan teman-teman untuk mendapatkan LOE terlebih dahulu, kemudian mendaftar beasiswa. Karena pihak pemberi beasiswa akan menilai bahwa kita ini udah sangat siap untuk berkuliah di sana. Lalu, pihak kampus di luar negeri itu memiliki banyak sekali program untuk mengatasi masalah bagi mahasiswa, seperti layanan konseling, pemberian tutor, dan memberikan bantuan apabila kita kekurangan dana, tapi dengan syarat tertentu gitu ya. Tapi kalau kita melakukan pelanggaran berat gitu, sepertinya bakal diproses di komite etik untuk melihat jenis pelanggaran dan sanksi apa yang nanti bakal kita hadapi. Itulah kenapa kita harus sering bertanya dan berkonsultasi dengan staf akademik di setiap fakultas. Dan tenang aja, karena DO adalah solusi terakhir dari UNIF. Oke, segitu aja dulu informasi dari aku tentang beasiswa LPDP dan sistem perkuliahan di Australia, terutamanya di Queensland University. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat bagi pendengar podcast Monolog Puan. Tetap semangat bagi pejuang-pejuang scholarship. Usaha kalian gak akan sia-sia kalau kalian belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Beasiswa itu adalah sesuatu yang harus direncanakan dan dicapai melalui berbagai tujuan, dan bukan sesuatu yang dapat kita kelola dalam semalam, karena perlu latar belakang dan kredensial yang baik. Bye-bye. Wassalamualaikum.